Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ars Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, di era digitalisasi yang meningkat sangat pesat seperti saat ini, tentunya mengharuskan semua kalangan dan juga semua aspek masyarakat untuk bisa mengikutinya. Begitu juga untuk pelayanan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini yang sudah mulai beralih ke rekam medis elektronik. Tapi sahabat sehat, tentunya tidak mudah untuk masa peralihan dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik. Untuk itu, di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ada pelayanan baru yang bernama Help Me The ENIC sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan rekam medis di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Nah, sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk mengulik langsung pelayanan Help Me The ENIC langsung dari pencetus inovasi tersebut. Beliau sudah hadir di podcast kita pada kali ini sebagai narasumber. Beliau adalah Dr. Tin Faridayani, MMRS, selaku Direktur di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Tanpa panjang dan lebar lagi, karena saya juga sudah tidak sabar untuk menyapa beliau, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Kabar baik Oh luar iya. biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dok ya. Ini sebagai kebanggaan juga bagi saya bisa menemani dokter di podcast pada Saya kesempatan juga pada kali senang ini. sekali bisa hadir di depan kamera Di podcast ya dok, di baru podcast. pertama kali ini Iya, ya dok karena ya. saya juga selalu memantau bagaimana perkembangan podcast, kemudian saya juga punya harapan bisa menyapa para sahabat Sahabat sehat sehat. di rumah ya dok ya. Iya. Wah, ini baru pertama kali dan saya juga deg-degan menyapa dokter. Waduh. Dok, ini topik kita pada kali ini adalah Help Me The ENIC atau Help Desk Rekam Medis Elektronik. Yang ini pencetusnya dokter sendiri ya dok ya? Iya. Iya. Kalau boleh tahu kira-kira sebenarnya apa sih dok Help Me The ENIC ini? Menarik ya. Iya, Karena menarik. Pertama mengapa? kali Oh, saya dengar tuh kayak Help Me The ENIC, kayak minta tolong dong Mbak Deni betul, gitu. betul. Iya Ya. gitu dia dok. Itu memang kan kita memberi nama itu ya biar menarik. Kalau saya nyebutnya help me DNI. Oh Nah, gitu, The tapi ENIC. siapa sih DNI? Iya, Makanya saya pikirnya The iya, ENIC. padahal itu help desk rekam medis elektronik. Ya, itu singkatan saja. Jadi kenapa sih saya mencetuskan atau merencanakan mengembangkan sebuah inovasi baru berupa helpdesk rekam medis elektronik ini? Karena di akhir tahun 2023 kita kan sudah memiliki kewajiban rumah sakit ya. Iya. Rumah sakit ini sudah diwajibkan untuk mengimplementasikan rekam medik elektronik. Nah, sekarang pada saat kita mengimplementasikan, ini kan kita sudah menggunakan aplikasi SIM RS di rumah sakit kita. Yang elektronik ya dok. Kita kan sudah sebenarnya sudah terfasilitasi. Namun kita harus mengacu bahwa semua form-form yang ada di rekam medik ini harus terinput di dalam rekam medik elektronik kita. Nah, kalau itu sudah ada, para profesional pemberi asuhan juga harus tahu kewajibannya, hak aksesnya, kemudian cara mengisi datanya yang benar seperti apa. Nah, kenapa kok harus ada helpdesk ya? Karena ini kita melihat, oleh kita sejak mengimplementasikan, itu saya melihat beberapa data, mengevaluasi, ternyata masih banyak inputan-inputan data itu yang belum sesuai, atau bahkan belum terinput dengan baik. Nah, sehingga perlu ada sebuah inovasi di mana para profesional pemberi asuhan ini nanti akan terfasilitasi ketika menghadapi kesulitan dalam menginput data atau membutuhkan, sebenarnya yang kita butuhkan ini siapa sih yang harus menyelesaikan. Nah, ini saya menggabungkan para sumber daya manusia kita ya, teman-teman dari rekam medik ya, kemudian teman-teman dari ISIK, dari MPP, kemudian dari bidang pelayanan penunjang,
Dan para profesional pemberi asuhan ini bisa berkolaborasi, bisa memanfaatkan media ini untuk saling berkomunikasi, saling berintegrasi, ya, untuk mewujudkan sebuah rekam medik elektronik yang bisa diimplementasikan dengan baik. Harapannya seperti itu. Bisa dibaca dengan baik ya dok ya? Iya, yang membutuhkan bisa mendapatkan data atau informasi yang baik, kemudian yang bertanggung jawab bisa mengisi dengan baik dan dengan benar. Ya. Kalau untuk tujuan dan manfaatnya sendiri dok dari layanan Help Me The Enik itu seperti apa dok? Nah, sebenarnya tujuan dari inovasi ini adalah untuk membantu para profesional pemberi asuhan, ya, para dokter spesialis, para dokter, kemudian tenaga perawat, dan juga semua, ya, semua profesional pemberi asuhan yang harus mengisi data-data pasien ke dalam rekam medik ini bisa terfasilitasi. Misalnya, ya, ketika pasien datang ke IGD, siapa sih yang harus mengisi rekam medik? Kan mulai dari teman-teman admisi, ya, mendata. Kemudian ketika mendata, oh kalau rekam medik elektronik kan kita harus memfasilitasi general concern-nya di mana, ya. Bagaimana cara kita memasukkan general concern, fotonya bagaimana, kan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman rekam medik atau admisi. Nah, perlu adanya teman fisik yang tahu kebutuhannya apa, ya, itu dengan cara duduk bersama. Jadi tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan kualitas input data rekam medik elektronik. Namun dalam mencapai kualitas input data itu banyak tahapan yang harus kita laksanakan. Jadi proses inovasi ini tidak langsung ke tahap akhir. Biar sama-sama tahu ya, gitu. Ya, dan biar semuanya juga bisa memahami. Jadi gini, kita mendata dulu, ya, kita apa sih yang kurang dari pengembangan rekam medik kita, karena kita ini mengembangkan dari aplikasi Kansa yang sudah ada di rumah sakit untuk kita lengkapi dalam proses implementasi total. Kita belum bisa paperless keseluruhannya. Iya, masih dua-duanya ya dok ya. Kita bertahap, tapi nanti kita harus siap karena semua data yang kita input dari rumah sakit ini nanti akan bisa menjadi bisa diakses oleh pasien juga sesuai dengan hak aksesnya, ya. Pasien itu bisa melihat apa, atau fasilitas kesehatan lain itu bisa mendapatkan data juga dari apa yang kita inputkan. Oh, bisa dilihat dari luar ya dok ya? Karena kita, jadi bukan semuanya ya, karena data rekam medik elektronik ini kan bridging dengan BPJS Kesehatan. Kemudian kita juga bridging dengan data Satu Sehat. Nah, tahu kan Satu Sehat? Ya. Sedangkan sekarang bukan hanya rekam medis ya, Satu Sehat untuk SDM kesehatan juga pakai Satu Sehat ya. Nah, kita pakai Satu Sehat. Nah, sekarang pasien itu datanya ada di Satu Sehat. Ketika seorang nanti terinput data pelayanan di rumah sakit kita, diinput dengan baik, ketika mereka nanti misalnya dirujuk ke fasilitas kesehatan lain, ya fasilitas kesehatan lain akan tahu, oh ini pernah berobat ke rumah sakit mana saja, oh di Nganjuk siapa, dokter spesialis apa, atau bidang apa, sakitnya apa, itu bisa dilihat, tapi nggak keseluruhan gitu, enggak. Misalnya diabetes atau nah, itu makanya data Satu Sehat itu terintegrasi sangat luas seperti itu. Maka kita harus memperbaiki kualitas kita. Berarti ini layanan ini selain bermanfaat untuk para pemberi asuhan juga bisa bermanfaat untuk apa? Sobat sehat juga ya, pasien-pasien juga pasti, ya dok ya. Ya, pasti. Jadi manfaatnya ini bukan hanya bisa dirasakan oleh teman-teman kita di dalam, tetapi pasien atau masyarakat, sahabat sehat semuanya tentu juga akan mendapatkan manfaatnya. Namun ya dalam proses peralihan, ya, namanya perubahan kan, dari yang semula datanya semua tercatat di kertas ya, tapi kemudian dokter sekarang harus menginput di dalam komputer. Kadang-kadang jaringannya error, kadang-kadang kesulitan-kesulitan dalam menginput.
Nah, itu sedikit menghalangi atau menjadi penghambat. Hambatan gitu. Iya, tapi harus bisa dimaklumi. Makanya kita juga minta sahabat sehat untuk mendukung program ini ya, rekam medik elektronik, itu harus diawali dengan pendaftaran elektronik juga Iya. oleh pasien. Untuk Iya, pendaftaran rawat jalan juga itu ya iya. dok ya. Jadi kalau pasien-pasien kita itu daftar online-nya bisa menggunakan JKN Mobile, ya. Jadi kalau Iya. daftar menggunakan JKN Mobile, nanti otomatis data itu sudah terbridging dalam rekam mediknya rumah sakit. Ya langsung Nanti terhubung berarti. begitu terdaftar di rumah sakit melalui JKN Mobile, datang ke rumah sakit tinggal fingerprint dengan melihat antriannya. Tapi kadang-kadang pasien antrinya nomor 70 atau nomor 50 datangnya pagi jam Pagi. 8. Jadi tunggunya terlalu Nunggunya lama. lama. Maaf ya sahabat sehat. Jadi nanti kalau antri melalui JKN Mobile atau pendaftaran online-nya rumah sakit sambil dilihat antriannya nomor berapa. Iya. Kalau misalkan datangnya nggak pagi banget, agak siang itu tetap bisa dilayani kan dok ya? Ya Meskipun pasti bisa. iya. Iya. Kan yang penting sudah daftar Iya, online tapi santai aja gitu. 1 jam sebelumnya, seperti orang mau naik pesawat itu kan harus sudah check-in dulu. Oh iya, Caranya check-in reservasi lagi ya dok. fingerprint, Oh, ya cuma tinggal harus fingerprint aja tinggal dok ya. fingerprint di rumah sakit. Nah, Jadi sebenarnya lebih enak kalau daftar online ya dok ya. iya, iya. Jadi, Kalau daftar online juga nggak perlu banyak-banyak bawa iya. Ini persyaratan gitu. sekaligus kita menghimbau teman-teman sahabat sehat ya. Iya. Kalau di rumah sakit Nganjuk, saya persilakan harus memulai daftar online. Ya. Kita sudah menyediakan. Kalau bagi pasien yang BPJS Kesehatan, coba dilihat HP-nya. Apakah di HP masing-masing sudah ada aplikasi mobile JKN. Ya. Karena nanti begitu dapatkan rujukan dari KTP, dari Vaskes Primer, langsung saja daftarkan ke Rumah Sakit Nganjuk. Rujukan sudah masuk ke situ. Jadi tidak perlu lagi bawa fotokopi KTP, nggak fotokopi kakak, Kakak, semua iya. sudah ada Sudah semua. ada dok ya data-datanya Nah di situ. itu kemudahan-kemudahan itu yang kita harapkan. Ya, kalau masyarakat muda, tugas kan juga harus kita mudahkan. Iya. Kalau untuk yang berperan sebagai pengguna platform Help Me The Anix sendiri, itu kira-kira siapa aja dok yang ini Ya, berperan untuk layanan ini? berpartisipasi dalam Iya. pelayanan. Jadi karena kita melibatkan banyak unsur, ini sebenarnya leader kita di sini adalah bidang pelayanan penunjang, ya. Karena yang banyak bekerja atau yang banyak kita harapkan bisa mensupport teman-teman dari rekam medik, dari fisik, ya, instalasi sistem informasi kesehatan kita, dari teman-teman NPP, jadi ada di body pelayanan ke jajarannya. Nah, kemudian siapa saja, karena untuk Help Me DNIC, ya, Helpdesk Rekam Medik Elektronik ini adalah sebagai upaya optimalisasi untuk menguatkan kualitas input data kan. Nah, siapa saja yang kita libatkan di sini? Ini ada 3 yang sebenarnya kegiatannya. Salah satunya adalah kita ada berupa platform digital. Kita masukkan ke dalam aplikasi web kita di Kansa untuk memudahkan para profesional pemberi asuhan ketika mengalami kesulitan bisa pesan tiketnya di situ, maksudnya nyampaikan permasalahannya apa. Dan nanti teman-teman ISIK yang respon di situ dengan yang ada di aplikasi. Kemudian kalau yang ada di grup, ya kita juga ada grup helpdesk medik elektronik, ya itu terdiri dari teman-teman yang ada di tim helpdesk. Ini kan ada SK kita di SK-kan oleh Bapak Bupati, ya. Jadi nanti dari tim itu nanti ada di grup dengan melibatkan semua kepala instalasi, kemudian perwakilan dari para PPA, komite-komite ya, kemudian juga dari kepala ruang, sehingga ketika ada hambatan dalam permasalahan rekam medik atau semua yang terkait dengan digitalisasi di rumah sakit ini, sampaikan di situ. Yang terakhir, yang lebih penting lagi adalah desk, ya. Jadi bukan hanya help desk, tapi kita benar-benar melaksanakan desk dengan perwakilan
para komite. Jadi DES ini dilakukan secara terjadwal antara tim helpdesk sendiri dengan teman-teman dari rawat jalan. Berarti sudah ada jadwalnya ya dok ya, siapa yang akan tes ke yang membutuhkan gitu? Iya, itu kita sudah jadwalkan, kemudian sudah dilaksanakan. Dan itu hasilnya apa? Hasilnya ya banyak sebenarnya. Kalau contohnya tadi ya, misalnya di IGD, oh ternyata di IGD masih belum bisa dok, kita general concern-nya itu masih manual gitu. Manual dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan mencatat bagaimana asesmen awal pasien, triasenya yang sudah apa, yang belum apa. Nah itulah perlunya ada helpdesk Helpdesk ini, ya, sehingga tahu apa kekurangannya. berarti ini menjembatani ya dok ya, Betul. untuk realisasinya rekam medis elektronik Nah, ini. Kalau untuk pengaruh ke stakeholder pada inovasi health DNIC ini sendiri bagaimana dok? wah, ini alhamdulillah ya untuk kegiatan kita karena sebenarnya tidak hanya Rumah Sakit Nganjuk sebagai pemberi pelayanan publik. Sekarang ini hampir semua bahkan di Kabupaten Nganjuk ini kita apa namanya kan ada indikator SPBE ya terkait dengan talenta digital ya, meningkatkan talenta digital masyarakat itu termasuk juga talenta digital kita sebagai masyarakat pemberi asuhan pelayanan kesehatan juga harus melek digital. Kita harus tahu bahwa sekarang ini mau tidak mau ya harus ya. Kalau wah saya nggak bisa komputer, ya nggak bisa. Ya kita harus bisa. Bagaimana cara kita belajar atau kami rumah sakit memang harus memfasilitasi. Nah ini stakeholder mulai dari Bapak Bupati, dari asisten, dari dinas kesehatan, dari Bapak Sekda dan semua yang terkait ini tentunya sangat mendukung. Apa yang upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit, kalau itu tujuannya untuk memudahkan pasien, memberikan manfaat kepada pasien, pasti mendapat dukungan dari para stakeholder. Iya, sudah ya dok ya, berarti semuanya sudah mendapatkan dukungan untuk Help Me DNIC ini. Ya, yang perlu lagi Mbak, dukungan stakeholder internal. Ini yang paling penting karena kita pelaksana. Iya. Ya, jadi tugas manajemen yang untuk menguatkan dukungan internal. Kalau untuk dampak jangka panjang yang diharapkan dari inovasi layanan Help Me DNIC ini apa dok? Nah, sekarang kenapa sih rekam medik ini harus kita perbaiki ya? Kalau kita di rumah sakit, apalagi BLUD, ini kan kita seperti perusahaan swasta ya sebenarnya ya. Artinya biaya operasional, pengembangan itu dari BLUD sendiri ya. Kecuali ada ya tetap ada support APBD, APBN ada, namun BLUD ini harus selalu hidup. Dan sekarang di era UHC, ya, di era Universal Health Coverage, hampir 96 masyarakat di Kabupaten Nganjuk ini sudah memiliki BPJS. Maka rekam medik ini harus terisi, terutama nanti juga akan mendukung kualitas klaim kita. Ya, kalau inputan data, ya karena sekarang dari pihak penjamin BPJS Kesehatan kan juga meminta e-claim, artinya udah nggak perlu print out yang banyak lagi, cukup dengan mana data resume medisnya, asesmen awalnya mana, kemudian kalau misalnya benar nggak ini riwayat pasien ini seperti ini dicek di CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi itu dilihat dari situ. Nah, sehingga ini memang sangat penting kita perbaiki, kita tingkatkan terus baik dari sisi memudahkan para profesional pemberi asuhan, juga teman-teman dari instalasi sistem informasi kesehatan sendiri juga harus kita fasilitasi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Ya, jadi sebelum menghadapi atau melayani pasien ya di dalamnya harus disiapkan dulu. Betul. Ya dok ya, agar bisa memberikan pelayanan yang baik juga ya. Jadi sebenarnya inovasi Help Me DNIC ini sebenarnya
bukan sesuatu yang di luar jangkauan, karena ini sebenarnya hanya ibaratkan bunga, ya. Kita ini sudah punya macam-macam, tapi kita coba merangkai agar menjadi rangkaian bunga yang lebih cantik, lebih indah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bentuknya apa namanya, rangkaian bunga yang seperti apa Iya, itu, pengennya kayak apa ya. gitu, Jadi Dok. kita menyusun dengan Help Me DNI. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sendiri, Dok, untuk mencanangkan proses penerapan Help Me DNI ini apa aja, Dok? Tantangannya apa juga lancar-lancar saja atau mungkin Ya, alhamdulillah. Kalau masalah pencanangan itu kan hanya di awal. Justru yang harus kita jaga dan yang berat itu adalah mempertahankan. Karena di dalam Help Me DNI ini salah satu outputnya kami nanti akan menyusun sebuah roadmap atau apa namanya, langkah-langkah yang harus kita lakukan di Rumah Sakit Nganjuk ini agar kita benar-benar bisa mengimplementasikan rekam medik elektronik secara total. Ya. Itu apa saja. Nah, ini tahapannya itu kita implementasikan dalam program. Nah, nanti kalau ini masih dalam taraf finalisasi ya. Nanti kalau sudah roadmap-nya ada, mungkin nanti saya bisa diundang podcast lagi. iya Ya, pasti, biar Dok. nanti kita tahu apa sih, misalnya sekarang tadi, oh kurang ini. Nah, ya nanti tahapannya kan kita harus melihat. Kalau misalnya untuk eh, general concern, ternyata laptop atau fasilitas yang ada itu masih kurang lengkap karena fasilitas untuk tanda tangan pasien atau cukup dengan foto kan harus dilengkapi dengan kamera. Nah, ini perlu ada tahapan-tahapan apa dulu yang harus kita selesaikan. Kemudian modul apa yang harus dilengkapi, kapan. Nah, ini kita buat step-stepnya. Jadi sebenarnya Help Me the End ini untuk internal di rumah sakit ini ya, Dok, ya. Hmm. Kira-kira kan mungkin juga banyak yang belum tahu, Dok, ya, Iya, teman-teman yang di sini untuk PPA di sini juga. Kira-kira itu bisa digunakan untuk semua PPA di sini atau mungkin hanya tertentu, mungkin dokter sama perawat aja atau mungkin semuanya juga bisa kalau misal ada kendala langsung bertanya di semuanya bisa. semuanya bisa Jadi ya. sekarang ini walaupun mungkin disadari atau tidak ya, sebenarnya ini sudah berjalan semua. Ya. Kita kemarin melakukan tes dengan masing-masing unit Unit. atau perwakilan, ya, kemudian WA group yang kita kembangkan untuk membahas masalah-masalah ini biar cepat. Ya. Ketika ada masalah itu bisa cepat dan semua bisa menggunakan fasilitas ini. Bahkan mungkin pasien juga bisa uh, Hmm, menghubungi WA atau menghubungi web yang ada terkait dengan, walaupun pasien ini nggak mengisi rekam medik ya, iya. pasien mungkin yang ditanyakan cara daftar online-nya Iya. mungkin, tapi kita kan juga punya pojok JKN ya, tapi yang fokus helpdesk ini memang kita lebih terutama untuk internal Iya, dan tidak hmm, terbatas pada dokter atau perawat saja. semuanya bisa ya, Dok, ya, untuk teman-teman di rumah sakit ini Iya, ya. Untuk kalau misalkan mungkin lembar ini kurang yang ada di iya, manual, terus ya, di elektroniknya belum ada, bisa iya, disampaikan di situ juga. bisa, Contohnya seperti itu ya, iya. Dok, ya. Karena nanti komite rekam medik yang akan mengevaluasi juga. Kalau untuk target keberhasilan Help Me the Endik sendiri, Dok, kira-kira dokter mentargetnya gimana? Nah, target kita itu sebenarnya tentu ada peningkatan dari, kita nggak usah nggak banyak indikator yang kita pakai dulu, dari pengisian asesmen awal pasien Iya, itu ya harus ada ya. lengkap, kemudian asesmen medis awal, kemudian juga CPPT dan resume medis. Mungkin itu dulu, itu nanti kita evaluasi dari yang semula belum bisa mengisi, sekarang sudah mau mengisi, yang semula baru 10 misalnya menjadi 20 atau semua pasien sudah diinput. Nah, ini kita berproses ke situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini terkait dengan kualitas klaim tentunya, nanti juga kita melihat banyaknya klaim yang pending yang disebabkan data yang tidak lengkap. Jadi kalau misalnya kualitas input data kita baik,
maka Klaimnya klaim juga. pendingnya juga berkurang. Ya. Masuk hasil audit itu juga dari kualitas input data rekan. Wah, ternyata manfaatnya banyak sekali ya, Ada Dok ya. lagi, Ada lagi, Dok. ada lagi juga terkait dengan eh, capaian atau banyaknya masyarakat yang menggunakan pendaftaran online. Jadi kalau harapannya, kalau pasien itu merasa dimudahkan dengan adanya pelayanan KTP elektronik kan tidak ada lagi sebenarnya alasan teman-teman di poliklinik nunggu rekam medisnya belum datang kan, karena semua sudah terinput di situ. Biar lebih cepat ya, Dok ya, pelayanannya. Bahkan sebenarnya kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik, peserta dengan JKN Mobile itu datang ke rumah sakit, ke pojok JKN atau tempat yang kita sediakan untuk fingerprint itu sudah bisa langsung ke poliklinik. Tidak perlu lagi melengkapi apa-apa kecuali barcode untuk mengambil obat, itu nanti bisa. Dan ini terintegrasi ya, termasuk sampai selesai pasien menerima obat. Ini kan proses digital ini kita buat terintegrasi dan semua sistem pelayanan di rumah sakit ini harapannya bisa lebih mudah, lebih simpel, dan masyarakat tentunya kepuasan masyarakat semakin meningkat. Demi tercapainya kepuasan masyarakat juga ya, Dok ya, sebenarnya. Sebagai pelanggan kita ya. Iya. Kalau untuk Help Me The Enik ini sudah mulai berjalan atau baru mulai sebenarnya, Dok? Atau sudah sekarang berlangsung atau? Ya sekarang ini. Sudah berlangsung sekarang ini mulai bulan Mei ya, kemarin tanggal 24 Mei ya dicanangkan oleh Bapak PJ Bupati. Terima kasih Bapak PJ Bupati. Tanggal 24 atau 25 ya kita pencanangan Help Me The Enik kemarin. Kemudian teman-teman di pelayanan juga sudah kita sosialisasikan, sudah diimplementasikan, platform sudah ada, kemudian juga SK kebijakan semuanya sudah ada. Dan nanti ini kita ada tujuan jangka pendek ini sampai Juni ini harus selesai. Nanti selanjutnya follow up Monef kita lanjutkan terus sampai benar-benar implementasi rekam elektronik ini bisa dilaksanakan oleh semua yang ada di rumah. Iya. Banyak loh sahabat, ini untuk pelayanan Help Me The Enik ini membantu menjembatani untuk keberhasilan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Karena kalau rekam medis elektroniknya itu baik, kita juga bisa memberikan pelayanan juga yang baik kepada pasien atau sahabat sehat semuanya. Juga bisa membantu untuk klaim BPJS di rumah sakit biar tidak pending-pending juga. Juga bisa untuk kalau ada kekurangan ya, Dok ya, di rekam medis elektronik yang mana yang harus disempurnakan, bisa juga dari Help Me The Enik ini juga ya, Dok ya. Ya. Ada tambahan, Dok, mungkin? Nah, mungkin yang terakhir. Iya, yang terakhir tambahan mungkin sebelum closing. Ya, jadi dengan rekam medis elektronik ini, karena sahabat sehat tentunya bukan hanya pasien kan, ini juga semua karyawan rumah sakit dan juga semua para sivitas hospitalia kita yang tercinta, mari kita dukung bersama Help Me The Enik ini sesuai dengan namanya, memberikan bantuan. Dan yang mampu atau teman-teman yang memang memiliki kompetensi untuk memperbaiki ini, mari kita sama-sama dari semua unsur agar kualitas pelayanan di rumah sakit kita bisa kita tingkatkan semakin baik. Ya, terima kasih dokter, sangat menarik sekali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk selanjutnya mungkin membahas Help Me The Enik atau yang lain-lainnya juga. Ya, terima kasih dokter. Saya izin menutup podcast kita kali ini. Baik sahabat sehat, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Sungguh menarik sekali kan perbincangan kita kali ini. Semoga memberi manfaat, juga memberi informasi bagi sahabat sehat semuanya. Kalau sahabat sehat mau menambahkan atau mungkin mau bertanya tentang topik kita pada hari ini, bisa tambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk. Yes, I care.